melanjutkan kajian kita surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-18. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Terjemahannya, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Kemarin kita afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak meneliti, meriset ya bagaimana onta diciptakan. Lalu yang kedua Allah ingatkan, coba kamu teliti bagaimana langit ditinggikan. Jadi sebenarnya kalau tidak ngeh dengan berita neraka dengan segala azabnya, tidak peduli dengan berita surga dengan fasilitasnya, cobalah bikin nandake-dake jawab. Pertama, untuk itu diciptakan. Yang kedua, coba renungkan bagaimana langit ya yang begitu besar, ya kan, dan berada di atas kita. Kama sewa pai, di situ ada langit gitu. Nah, tapi kan orang tidak banyak memikirkan karena lah biasa saja Pak, ya kan, tidak jadi pikiran buat manusia bahwa ini kehebatan penciptaan langit. Beko kalau udah nampak awan yang agak aneh sedikit, baru orang kagum, rancaknya awan lain. Padahal langitnya lebih rancak, pada itu tidak terkagum-kagum orang. Maka itu kata Allah, afala yanzuruna, apa kamu tidak memperhatikan, ya kan, kepada apa? Ilas samai kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana langit itu ditinggikan, ya kan, yang setiap waktu tidak pernah kita berpisah dari langit, tapi tidak merasa bersama langit. Tidak pernah berpisah dari langit, tapi tidak pernah merasa bersama langit, karena kita tidak peduli saja Pak, ya kan, tidak peduli, tidak pernah pikirkan, ya kan. Nah itu makanya Allah ingin kita supaya cobalah perhatikan bagaimana langit itu ditinggikan, ya kan. Saya ambil satu gambar yang luar biasa, bagaimana Allah memancarkan cahaya matahari kemudian membuat langit itu begitu indah. Itu bara luasnya gobah Pak Haji. Mana kadang pada langit tiangnya barak 1, 2, 3 sampai 5, 6, 7, 8, 9, banyak itu kadangnya, tanggung banyak tiangnya. Tapi coba pikirkan bagaimana langit, ya kan, ditinggikan oleh Allah tanpa tiang, ya kan. Maka itu coba lihat Pak, la khalqus samawati wal ard akbaru minal khalqin nas. Allah, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Sebenarnya lebih hebat penciptaan langit daripada penciptaan manusia. Wak kau tidak mengamangan, ya kan? Kau cari fisik kau bentukannya, ya kan? Semakin hari semakin lemah, bukan semakin kuat, ya kan? Buktinya Ustaz tu mangkonya tak ada tahan sebentar, duduk cari tempat menyandar. Itu tandanya memang lemah gitu. Dah tu mau jual ya, mau jual lah bu, berapa tu memang keadaannya model itu. Tapi langit diciptakan, kata Allah, lebih besar penciptaan langit ya dibandingkan penciptaan manusia. Cuman walakin aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak berilmu tentang itu. Kalau kebanyakan mayoritas, jangankan ilmu tentang langit, memikir langit saja oleh tidak, ya kan. Kadang-kadang lalu di atas pesawat kita berada di atas awan kan. Nah, kalau masuk seketik awan, bukan awan tebal,
awan yang agak tipis saja itu berpengaruh kepada pesawat, ya kan? Apalagi kalau tebal itu, apalagi kalau awan mengandung hujan, ya kan, masuk pesawat ke situ, wah itu luar biasa, ya kan? Dulu pernah kejadian, ya kan, baru terasa luar biasa. Dan ternyata Allah mengulang kata langit dalam Al-Quran itu 310 kali, ya kan, kata-kata sama, ya kan. Kalau untuk saja disuruh awak memikirkan, kenapa tidak kita pikirkan langit gitu, ya kan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, langit tinggi besar tidak ada tiang, ya kan. Dan kemudian tidak ada dulu yang rata dah Pak, ya kan. Iko entah barakali mempelokan gubah, suku kadangnya kan, goncang seketik gempal rata lah banyak lu tukangnya dah. Itu tandanya manusia kau makhluk lemah. Tapi orang terkagum-kagum mencalik gubah, mencalik langit-langitnya masaji. Salah satu yang dikagumi Masjid Raya Sumatera Barat adalah langit-langitnya, lotengnya. Hebat gitu ya. Tapi nalangi setiap hari dia teka paloa, ya kan, terkagum-kagumnya kepada langitnya atau kepada warnanya atau kepada awannya atau kepada bintangnya, ya kan, atau kepada mataharinya. Yang kepada langitnya mana? Kalau nampak bintang di langit yang dipuji orang, bintangnya rancaknya lah itu. Nah langitnya tidak terpuji Pak, ya kan. Kalau ada bulan bercampur dengan bintang segala macamnya, baru orang merasakan begitu hebatnya. Nah sekarang Allah menyuruh kita dengan kalimat afala yanzuruna, ya, itu berlaku untuk onta dan berlaku untuk langit, ya kan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, ya kan. Jadi kalau penciptaan manusia yang Allah bersumpah laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, ya, Allah menggunakan kata laqad, sungguh, ya kan. Dan Allah menyuruh kita memperhatikan untuk, ya kan, itu bisa mengagumkan, apalagi penciptaan langit, ya kan. Maka itu wajar kita diajak oleh Allah untuk merenungi bagaimana langit ini, ya kan. Bagaimana di situ ada bintang, ada matahari yang paginya terbit, ya kan. Nanti kita tadabbur juga matahari ini, ya kan. Karena ada wassamai, bagaimana pula wasamsu wal qamar kan ada juga, ya kan. Maka itu kalimat-kalimat yang terpuji dengan posisi, karena matahari terbit pagi, terbenamnya sore sudah menjadi kebiasaan, maka orang tidak terkejut dan tidak terkagum-kagum, ya kan. Matahari terbit pagi kan tak kagum-kagum, biasa saja kan. Coba kalau berhentinya sekali, kalau berhenti sekali matahari terbit, apa yang terjadi? Kiamat kan. Berhenti saja sekali, terjadinya kiamat. Terbitlah di barat gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kiamat. Atau bergeser saja matahari itu, mendekatnya ke bumi, menjauhnya dari langit, bagi kira. Menjauh dari bumi, mendekatnya ke langit. Kalau mendekat ke bumi, apa yang terjadi? Tabakal bumi. Kalau menjauh dari bumi, baku bumi dia. Tapi orang tidak pernah pikirkan itu Pak. Makanya harusnya melihat langit, melihat matahari, melihat semua ciptaan Allah itu, keluarlah kalimat subhanallah, ya kan. Makanya surat Al-A'la, sabbihis rabbikal a'la. Bapak Ibu yang dimuliakan, mari kita lihat ya sedikit tentang informasi langit yang tidak bertiang. Kata Allah, ya kan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairil amadin.
Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Coba kamu lihat. Bara kira-kira taluk di orang membangun. Ya kan? Langit-langit yang tidak bertiang tu bara paling gadang. Bisa selapang bola. Bisa, ada tak? Kalau langit-langit Masjid Raya pakai tiang tak? Hah? Ada tiangnya? Itu nampak nang gadang tu kan tiang itu. Ya kan? Tiang di tengah dan tak ada tiang di tepi. Ya kan? Coba bayangkan sebegitu besarnya langit diciptakan oleh Allah tidak bertiang. Ada yang protes Pak, yang mengatakan ada tiangnya Ustaz, tapi tidak nampak. Jadi tiang langit itu ada, tapi tidak nampak. Kalau ada Pak, tidak nampak, lebih hebat lah itu. Kalaupun ada tiang langit itu, tapi tidak nampak, jawab lebih hebat lagi itu. Ada tiang yang tidak nampak gitu. Sudah tu cik lain pesawat selama belum pernah menabrak tiangnya lain. Ya kan? Kalau adalah tiang langit itu, tentu tak nampak, tak ada yang bisa tabang di langit. Dia nak je pesawat-pesawat suanta habis tu. Kenapa? Karena ada tiang yang tidak tampak. Oh, kalau seandainya dia tembus oleh pesawat Ustaz, lebih hebat lagi itu. Ya kan? Ada tiang tak nampak lalu tembus oleh pesawat gitu. Ya kan? Jadi kalau seandainya lah Bapak Ibu, orang-orang yang berilmu tentang langit ini, maka akan mudah mereka beriman kepada Allah. Ya kan? Mereka terkagum-kagum begitu dahsyatnya penciptaan ya Allah ini, gitu ya. Makanya sebenarnya siapa kalau dia tidak bertiang, tidak goyang, pernah terjadi gempa di langit? Hah? Wak calik sama-sama, tu langit sedang goyang. Ada tak? Tak ada. Berarti ditahan Pak. Sagadang itu 7 lo tingkatnya lain. Ya kan? Berapa juta jaraknya antara satu langit dengan satu langit yang keduanya, ada ruang di situ. Luar biasa Pak, tidak pernah goyang. Karena Allah mengatakan, Allah menahan. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi. Apa kamu tidak melihat bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan apa yang ada di bahtera lautan, dan Allah ya kan menahan. Di Allah menahan supaya tidak jatuh bintang itu, tidak jatuh matahari segala macam itu, ditahan oleh Allah. Ya kan? Kira-kira bagaimana kekuasaan Allah itu? Ya kan? Iko indak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Meja ini siapa yang menciptakan? Nama buat tukang. Sampai hari kiamat mungkin tak meja ini akan sama dengan tukang? Hah? Sampai hari kiamat mungkin tak kira-kira meja ini sama dengan yang membuatnya? Jadi kalau ada makhluk diciptakan oleh Allah, lalu makhluk itu disamakan dengan Allah, itu sama menyamuan meja jo tukang nan bambueknya, tidak mungkin Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, Uzair itu Tuhan, berarti menyamakan ciptaan dengan yang menciptakan. Meja kok dibuat oleh tukang Pak. Sampai kapanpun yang meja tidak akan pernah sama dengan tukangnya. Kalau ada orang mengecewakan meja aku sama je tukang, kalau tidak orang stres, orang gilo. Ya nak, ya mau sama sih, mau meja aja tukang aja, dah tu berarti sedang stresnya. Ya nak. Bagaimana Allah yang menciptakan langit yang tidak bertiang lalu ditahan oleh Allah, ditundukkan untuk manusia. Jadi insya Allah Bapak Ibu,
Jangan cemas kalau pencalik-calik ke langit rasa-rasa kau runtuh ya tak. Ya mendarlah kamari ku runtuh langit ku jangan camil. Karena Allah dengan kekuasaannya sudah menundukkan semua benda-benda langit itu untuk manusia. Untuk apa sebenarnya? Innallaha binnasi la raufur rahim. Itu bukti tandonyo Allah ko sayang, Allah ko pengasih terhadap manusia. Dan itu tidak lecik pak, tujuh banyaknya, ya kan? Maka Allah ciptakan dia 7 langit sampai puluhan 6 juta kilometer per satu jaraknya. Saya mengutip saja pak, entah iyo entah tidak, entah lebih pada itu, ya kan? Tapi yang jelas ini hanya ilmuwan saja, ya kan? Kalaupun ada umpamanya afala yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha. Bagaimana Allah, ya kan? Apakah mereka tidak melihat akan langit yang di atas mereka sendiri? Bagaimana kami meninggikan, kemudian menghiasinya, ya kan? Yang tidak punya retak sedikit pun, ya kan? Korata bocor ya nak, jual lah kadi tutui, ya kan? Bocor lagi, ya nak, ya kan? Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, ciptaan yang besar ini tentu sangat besar pula manfaatnya untuk manusia. Sekurang-kurangnya, ya kan, apa yang diturunkan dari langit? Kalau berhenti hujan bang, ya kan? Coba bayangkan, ya kan? Memang dari langit nampaknya, ya kan? Apalagi yang paling besar manfaat dari langit? Kalau tak buka seko pertama, kalau siang masuk panih kemari. Jadi langit itu satu diantaranya menstel hawa untuk manusia, ya kan? Tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Pasti ada yang terbaik diberikan ke manusia. Tapi yang lebih hebat di situ adalah keberkahan Allah turunkan dari langit, ya kan? Kalau seandainya walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai. Kalaulah sekiranya penduduk-penduduk bumi kita ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan berkah dari langit. Jadi langit yang bagi kita yang tidak bertiang itu sebagai atap, di situ turun hujan, ada angin di situ, ada hawanya di situ, maka anginnya menjadi berkah, cuacanya menjadi berkah, cahayanya juga menjadi berkah. Kalau Allah turunkan di situ langit, dari langit hujan, maka hujan pun menjadi berkah. Kalau seandainya karena hujan tidak jadi ke Mas Haji, berarti hujannya tidak menjadi berkah. Berarti Bapak tadi pagi hujan, ya kan? Kalau hujan seketik tidak datang, berarti tidak berkah, ya kan? Karena kini ku apa yang menghalangi lagi? Oto ado, payung ado jo, kalau kurang gadang payung, ya kan? Balinan dulu na payung gadang mana tu, ya kan? Cambena karena hujan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan satu doa kepada kita supaya hujan itu menjadi berkah dalam kehidupan kita. Ini doanya, Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau terjadi hujan, mintakan kepada Allah, ya Allah turunkanlah, ya kan, pada kami hujan yang bermanfaat. Ya, hujan yang bermanfaat itu bagian dari keberkahan langit diciptakan oleh Allah. Sekali-sekali calik-caliklah langit,
bawa ke diri awak manan gadang awak pada langit, ya kan? Kira-kira bagaimana penciptaan Allah terhadap makhluknya yang berlama langit, sehingga kita diperintahkan kalau tidak percaya adonyo naraka, tidak percaya adonyo sarugo, maka percayalah kepada Allah yang menciptakan langit yang besar, malahan lebih besar dari penciptaan manusia. Jadi jika manusia tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka, sekurang-kurangnya percayalah dengan langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.